Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang sejati, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang menyatakan diri kepada kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah yang senantiasa memimpin perjalanan hidup kami melalui Allah Roh Kudus yang ditempatkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu menjagai kami dengan luar biasa. Oleh sebab itu kami patut bersyukur dan berterima kasih, serta saatnya kami harus mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, karena di dalam dunia ini yang membawa kami dengan berbagai-bagai macam pengajaran, kami harus punya satu dasar yang benar untuk terus menjalani hidup ini sampai akhir bertemu dengan Engkau. Terima kasih atas firman-Mu. Berkati setiap kami, dan Tuhan kiranya mengaruniakan kepada kami hikmat dan bijaksana untuk memahami kebenaran Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya tuh melayani di sini sudah 20 tahun lebih ya. Dan saya tuh baru tadi kepikir sih, tadinya saya nggak pembukaan ini, cuma saya baru kepikir orang yang setia itu dia akan melihat buahnya. Jadi waktu tadi saya duduk di situ, saya pikir 20 tahun saya ngelihat 3 anak sekolah minggu saya nih di depan. Theo, Chris, sama Vina. Terus di belakang sana ada Grace. Saya nggak terlalu. Terus di sana, nah ini di depan berdua. Terus Timmy sama, ya, jadi ada buah gitu ya. Jadi ada sukacita ya, orang yang setia itu dia akan melihat buahnya, ya. Itu sukacita saya tadi pas ngelihat, ini ya begitu. Jadi kepada orang-orang yang setia, termasuk orang-orang yang setia berdoa, mereka akan melihat buahnya. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan. Ini berhubungan dengan buah juga ya. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai ayat ke-8. Itu sebabnya mengapa saya berbicara tentang buah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Tadi saya khotbah di kebaktian 1 tentang doa, pentingnya berdoa. Teman sejawat saya, Lasotono tuh bilang begini, doa itu penting kalau genting. Ya, penting kalau genting. Banyak orang tuh berdoa hanya pada saat krisis. Ya. Mereka cenderung menganggap Allah sebagai tempat penyelesaian darurat, pemecah masalah. Jadi ketika masalah sudah terselesaikan dengan baik, mereka bersyukur dan memuji namanya. Lalu lambat laun dilupakan sampai krisis berikutnya datang. Padahal doa adalah ide dari Allah. Jika Allah tidak ingin mendengar doa-doa kita, maka Ia tidak akan mengajak kita berdoa. Allah ingin mendengar doa-doa kita karena Dia mengasihi kita. Dia peduli akan setiap detik kehidupan kita. Tidak ada satupun yang terlampau besar atau sepele sehingga luput dari pengetahuannya. Yesus mengalami hari-hari yang sibuk untuk melayani kerumunan orang yang membutuhkannya. Dalam Injil Markus kita membaca, pagi-pagi benar
Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Apakah kita meluangkan waktu untuk berdoa seperti Yesus? Nah, minggu ini seperti tadi liturgi sudah mengatakan, adalah minggu pertama program 40 Days of Prayer. Kita akan belajar dalam kelompok-kelompok bersama, kelompok-kelompok kecil ya, yang untuk untuk mengerti tentang pentingnya berdoa. Dalam minggu pagi ini saya itu mendapat tugas yang pertama ya. Jadi tugas yang pertama itu tentang tujuan berdoa. Ya kalau kita mau ngapa-ngapain mesti tahu tujuannya ya. Mau pergi piknik, saya ke sana tujuannya mau apa nih? Mau piknik ya. Saya ke sana tujuannya mau apa nih? Nah, awal dari 40 Days of Prayer ini, termasuk juga di dalam buku ini yang tadi dibagikan itu adalah tujuan berdoa. Kita membahas secara perlahan-lahan apa sih tujuan daripada doa. Ada 4 tujuan dari Ada 4 tujuan dari doa ini, saya nggak bisa ya. Ada 4 tujuan dari doa ya. Yang pertama, doa adalah tindakan penyerahan diri kepada Allah. Tindakan penyerahan diri kepada Allah. Ketika kita sadar bahwa Allah adalah sumber hidup kita dan seluruh hidup kita bergantung kepadanya, maka kita menyerahkan diri kita ke dalam tangannya. Yohanes 15 ayat 5-7 yang kita baca itu mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata yang penting, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kebergantungan kita yang penuh kepada Allah. Ya. Di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Konteks yang menunjukkan betapa bergantungnya kita kepada Allah. Sehingga kalau di luar dia, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan Alkitab itu mengatakan kita mati. Seperti ranting itu yang dipotong, dibuang, kamu mati. Bukan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kamu mati. Doa itu adalah tindakan penyerahan diri. Ya. Tanda kebergantungan kita kepadanya. Karena dia itu sumber hidup kita, kita bergantung kepada dia dalam seluruh kehidupan kita untuk bisa menghasilkan hal-hal yang baik, yang berguna, yang berbuah. Maka kita perlu bergantung. Ya. Tanpa kebergantungan ini kita tidak akan berbuat apa-apa, bahkan kita akan mati. Ya. Jadi Yesus sendiri meluangkan waktu. Ini tokoh kita ya. Kalau kita bicara kekristenan, kita bicara tentang Kristus. Tentang teladan meneladani Kristus. Yesus sendiri meluangkan waktu secara teratur untuk berdoa kepada Bapaknya sebagai tanda kebergantungannya kepada Allah. Pagi-pagi dia sudah pergi berdoa. Nanti baca bagian lain, pada malam hari setelah melayani capek sekali, dia juga menutupnya dengan doa. Ya, anak Allah yang membungkus diri dalam kemanusiaan masuk dalam dunia, membatasi diri, ya, membatasi diri. Yang nggak pernah lapar jadi lapar, ya, yang nggak pernah sedih jadi sedih, ya. Jadi dia masuk kepada kita, merendahkan diri, dan dalam kerendahannya itu dia membuat satu teladan bahwa dia bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapaknya. Tidakkah kita harus seperti itu? Dia juga mendorong murid-muridnya untuk berdoa. Ya, dia mendorong murid-muridnya untuk berdoa.
Bahkan dia mengajarkan kepada mereka doa yang penting yang harus didoakan oleh kita semua setiap hari, yaitu doa Bapa kami sebagai tanda kebergantungan kita kepada Allah. Doa Bapa kami itu kalau dibaca tuh adalah doa tanda kebergantungan kita kepada Allah hari lepas hari. Ya, 3 pokok pertama, habis itu berikan kami makanan yang secukupnya, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan ya. Tanda kebergantungan kita kepada Allah. Kenapa ada doa Bapa kami yang seperti itu? Karena di sana kita lihat, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Yang kita tahu kan kita kelihatan. Pencobaan seperti apa, kuasa-kuasa iblis kita nggak tahu. Oleh sebab itu dia mengajarkan kita betapa bergantungnya hidup kamu kepada Allah, karena di luar kamu ini ada banyak tantangan yang mungkin kamu juga tidak lihat. Ya, jadi kita ya seperti itu ya. Kita tidak tahu, kita tidak lihat. Percakapan Allah dengan iblis, Ayub tidak tahu. Yang Ayub lihat konsekuensi percakapan itu adalah penderitaannya. Dan dia tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Nah, dia mengajarkan doa itu. Tanda kebergantungan kita kepada Allah, pemelihara hidup kita. Yesus memberikan teladan itu. Oleh sebab itu, Yesus sebagai anak Allah meneladankan untuk bergantung kepada Allah. Dia bergantung kepada Bapaknya. Dia yang adalah anak Allah, bergantung kepada Bapaknya. Apalagi kita. Doa adalah tanda kebergantungan kita kepada Allah. Yang kedua, ini bisa dipakai. Ini yang pertama tadi, yang kedua. Kesana ya. Betul nih. Doa adalah tindakan komunikasi. Saya memulai dengan sebuah ilustrasi. Seorang anak laki-laki dan ayahnya mengalami kesulitan untuk saling berkomunikasi. Sang ayah adalah orang yang ramah, sedangkan sang anak pendiam. Sang ayah suka memancing, sedangkan sang anak suka membaca. Agar bisa dekat dengan anaknya, sang ayah mengajaknya memancing. Ya. Sang anak tuh sebenarnya tidak menyukai ajakan tersebut karena dia tidak hobi memancing. Tetapi ia tidak tahu bagaimana memberitahu ayahnya secara langsung bahwa dia tidak suka. Jadi dia menulis di atas secari kertas bahwa ia ingin pulang. Setelah melihat tulisan anaknya itu, ayahnya memasukkan ke kantong. Acara memancing terus berlanjut sampai 4 hari berikutnya. Saat akhirnya mereka pulang, sang anak itu mengungkapkan keputusasaannya kepada ibunya dan berkata bahwa ayahnya tidak mempedulikan dia. Namun sang ibu berkata kepadanya, "Nak, ayahmu tuh tidak bisa membaca." Komunikasi yang baik terjadi jika kita mengenal orang yang kita ajak bicara. Kita adalah anak-anak Allah. Bapa surgawi kita sangat mengasihi kita. Dia mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita. Dia ingin berbicara, berkomunikasi dengan kita melalui doa-doa kita kepadanya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Bapa di dalam namanya. Kita akan mengenal Bapa surgawi kita dengan lebih baik dan menjadi semakin dekat dengannya ketika kita menjadikan doa adalah sebuah percakapan pribadi antara kita dengan dia. Nah, saya tahu nih Pak Wijaya sama Pak Paul nih teman baik. Karena kan kerjanya sama, pulang kantor sama ngobrol, jadi saling kenal, akhirnya baru bisa bertumbuh ya hubungan itu. Ya, bisa jadi sahabat, nggak tahu-tahu datang sahabat ya, lama ya di gereja sama-sama. Nah, seperti itu. Berdoa secara pribadi, mengambil waktu berdoa secara pribadi itu salah satunya berkomunikasi dengan Allah itu membuat kita itu semakin mengenal Dia. Semakin tahu ya. Bagaimana kita bisa tahu tentang Dia? Ini yang perlu kita ingat. Doa adalah komunikasi dua arah. Ya. Tadi saya contohin Pak Paul sama Pak Wijaya. Nggak mungkin Pak Wijaya ngomong terus Pak Paul dengerin. Pasti Pak
Pak Wijaya cerita gini-gini, Papa jawab ya. Jadi dua arah. Di dalam komunikasi itu kita harus saling mendengarkan. Doa adalah komunikasi dua arah. Sewaktu kita mengakhiri doa kita hendaknya meluangkan waktu untuk berhenti sejenak. Untuk mendengarkan apa yang dia katakan kepada kita melalui firman-Nya. Biasanya kita kan doa nggak mau baca firman. Makanya males ya. Nah, padahal doa itu adalah komunikasi dua arah yang harus kita ingat. Kita membaca firman. Karena seluruh pemikiran Allah, seluruh keinginan hatinya itu dia cetuskan di dalam firman-Nya. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Allah. Supaya kita makin mengenal Dia. Lewat doa-doa kita makin mengenal Dia. Saudara, saya itu baru kematian itu ya, pembantu saya ya. Pembantu saya itu baru meninggal kira-kira 3 hari yang lalu. Dia pembantu pulang pergi, tapi dia kerja sama saya mungkin 15-16 tahun. Waktu saya dengar dia nggak sakit ya, sehat. Waktu saya dengar dia meninggal tuh saya tuh kaget setengah mati. Dan waktu saya berdoa tuh saya ingat begini. Pagi-pagi itu waktu saya bangun, Tuhan itu kasih saya ayat tentang gitu. Waktu masa Stefanus selesai dibunuh, orang-orang Kristen tuh pergi lari. Tapi mereka memberitakan Injil. Dan saya dapat firman itu kan. Nah, waktu dengar kabar saya punya pembantu itu meninggal, saya tuh ingat, sepanjang dia kerja sama saya nggak pernah beritain Injil sama dia. Kan saya tuh sangat sayang gitu sama dia. Terus kalau umpamanya saudara seiman saya meninggal, saya ketemu ya. Nah kalau dia, itu air mata saya jatuh setengah mati. Saya bayangkan, orang yang begitu saya sayang, nanti saya nggak bakal ketemu. Dan saya nggak pernah ikut firman Tuhan untuk memberitakan Injil kepada dia. Sampai sekarang saya gelisah, itu gimana? Saya mau doain dia, waktu sudah selesai. Waktu selesai bersama dia. Kita nggak pernah berdoa untuk jenak. Kita orang reform nggak begitu kan. Jadi saya kayak ada di dua itu yang menekan saya sedemikian hebat ya. Saya diingatkan ulang tentang panggilan itu ya. Panggilan, berkomunikasilah dengan Allah. Supaya kamu tahu apa yang dia ingin kamu lakukan. Jangan sampai kamu nggak tahu, sampai orangnya udah pergi baru kamu ingat. Ada tugas. Lewat komunikasi Tuhan memberitahu tugas-tugas kita di dalam dunia. Jangan sampai kita lost. Ya hidup tuh sekolah, ya kan hidup begitu. Kecil, besar, sekolah, kerja, kawin, tua, mati. Ya, cari duit banyak-banyak, udah selesai. Ya. Dalam doa, Allah itu mengingatkan tugas. Seperti saya sedih setengah mati. Saya nggak pernah memberitakan Injil dan saya sedih karena saya mungkin tidak akan berjumpa di Allah. Itu kesedihan yang paling dalam. Jadi sepertinya Tuhan itu memberikan hatinya ya kepada saya. Hatinya yang paling, kalau kamu begitu mengasihi dia nih, pembantu kamu itu, kamu begitu mengasihi dia. Kamu pernah pikirkan nggak bahwa saya penciptanya jauh lebih mengasihi dia. Tapi kamu nggak pernah melakukan tugas kamu. Dan dia terhilang. Itu naik dari pemahaman saya itu ya. Kalau kita orang reform ada anak sekolah teologi itu ada unlimited atonement sama limited. Saya pikir, memang di Alkitab limited. Tapi cinta Tuhan yang Tuhan bagikan itu di dalam hati saya. Itu unlimited. Bayangkan seperti Yunus, kamu nggak bikin pohon ini, kamu sedih aja dia mati. Apalagi saya nih. Nah sama Tuhan. Kamu aja nggak ciptain dia kan? Kamu sedih kan setelah mati. Apalagi saya penciptanya waktu kehilangan dia. Di situ terbuka penginjilan bagi saya. Jadi penginjilan dimulai dari sana. Waktu Tuhan kasih kita momen yang kayak itu, wah kita kaget. Jadi kita menginjili bukan supaya orang jadi Kristen, tapi karena kita lihat buat Allah kehilangan itu luar biasa menyakitkan. Sama saya, luar biasa menyedihkan. Ya, jadi kita berdoa.
berkomunikasi agar kita tahu rencana-rencana Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, doa adalah tindakan permohonan. Itu udah, tindakan permohonan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Doa adalah sarana yang Allah sendiri sediakan bagi anak-anaknya untuk menaikkan berbagai permohonan kepadanya. Ya. Betapa berbahagianya kita mengetahui hal ini. Allah yang sedemikian besar, berkuasa, mulia, ajaib, dan berdaulat mau mendengarkan doa-doa kita. Di dalam Matius 7 ayat 9-11 Tuhan Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, kepada mereka yang memohon kepadanya. Kalau kita manusia, itu diumpama, yang jahat ini tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa yang di sorga. Nah, di dalam Lukas 11, Tuhan Yesus itu menceritakan sebuah perumpamaan mengenai orang yang pergi ke rumah sahabatnya ya pada tengah malam dan meminta roti untuk diberikan yang tamunya datang mendadak ya. Awalnya tuh si sahabat menolak memberikan bantuan karena ia dan keluarganya sudah tidur. Namun akhirnya sahabat itu bangun dan memberikan roti. Sahabat itu memberikan roti bukan karena persahabatan, melainkan karena keteguhan hati orang itu. Orang itu teguh, tolong dong ada tamu nih, aku minta roti malu nih. Terus ya, dia minta terus. Lukas 11 ayat 5-10. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengontraskan sahabat yang merasa berat hati itu dan Bapa yang murah hati yang selalu siap menolong kita. Jika si tetangga yang merasa terganggu itu akhirnya menyerah karena keteguhan hati sahabatnya dan akhirnya mengabulkan permintaannya, betapa Bapa Surgawi akan lebih tanggap, lebih peka dalam memberikan apa yang kita butuhkan. Memang benar Allah menurut kebijaksanaannya yang agung terkadang menunda jawabannya atas doa kita. Juga benar bahwa kita harus berdoa sesuai Alkitab dan kehendak Allah. Tetapi Yesus melangkah melampaui kenyataan tersebut dan mendesak kita untuk terus-menerus berdoa, untuk terus-menerus memohon. Dia meminta kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk sampai jawabannya diberikan. Saya punya satu bagian favorit di Alkitab yaitu tentang seorang janda miskin dan seorang hakim. Ya, janda itu kan kelas paling rendah tuh di perempuan kan, udah perempuan rendah, ini janda lagi. Datang minta supaya hakim itu membela perkaranya. Hakim itu tadinya menolak, nyusahin aja kan. Tapi tuh janda datang terus-terusan, akhirnya tuh hakim terpaksa ya. Dia bilang, daripada si janda ini nyusahin, mendingan dia bela. Di dalam penutup bagian itu Tuhan Yesus berkata, kalau hakim tidak benar itu, menolong janda itu, tidakkah Bapa yang di surga akan segera membenarkan orang-orang yang siang malam berseru kepadanya. Tetapi kalau aku datang, apakah aku mendapati iman di bumi? Apakah kita setia beriman di dalam berdoa dan menanti jawaban doa-doa kita? Ya, itu poin. Doa adalah permohonan, hak istimewa yang diberikan kepada kita
untuk menaikkan semua permohonan doa kita. Permohonan yang kecil-kecil pun kita naikkan. Ya. Hak istimewa yang Tuhan berikan. Yang keempat, doa adalah tindakan kerjasama. Nih, ilustrasi juga. Seorang pria telah mengubah sebidang tanah yang ditumbuhi semak belukar menjadi taman yang indah. Lalu ia memperhatikan hasil karyanya, memperlihatkan hasil karyanya kepada kawannya. Dia melihat tuh apa yang sudah saya kerjakan di sini. Terus kawannya itu bilang, membetulkan perkataannya. Maksudmu lihatlah yang telah Allah dan saya kerjakan di sini. Terus temannya itu bilang, saya rasa kamu benar. Tetapi seharusnya kamu lihat keadaan tanah ini ketika Allah mengurusnya seorang diri. Kita mungkin tersenyum atau kaget mendengarnya dalam menanggapi jawaban si tukang kebun itu. Padahal sebenarnya jawaban ini mengungkapkan kebenaran rohani yang indah, yaitu bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Ini berlaku di setiap bidang kehidupan kita, termasuk doa. Di dalam Matius 6 ayat 7-8 Yesus berkata, kita tidak perlu berdoa dengan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena Bapa di surga mengetahui kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Yang jadi pertanyaan, mengapa kita berdoa? Jawabannya sangatlah sederhana dan menghibur. Dengan kemurahannya, Allah memberi kita hak istimewa untuk menjadi rekan sekerjanya di segala bidang kehidupan, baik jasmani maupun rohani. Kita bekerja sama dengan Allah melalui doa untuk mengalahkan kuasa jahat dan untuk memenuhi tujuannya yang penuh kasih atas dunia ini. Jadi sungguh merupakan suatu kehormatan dapat menjadi teman sekerja Allah. Hal ini sungguh menjadi dorongan bagi kita untuk berdoa. Yaitu ya, kayak tadi saya lihat murid-murid saya yaitu menjadi rekan sekerja Allah ya di dalam membangun kerajaan Allah. Pekerjaan Allah dikerjakan hanya oleh orang-orang yang berdoa. Saya ulangi, pekerjaan Allah dikerjakan hanya oleh orang-orang yang berdoa. Saya akan menyimpulkan keempat poin tadi supaya diingat, nanti kita akan masuk di grup-grup sehingga kita ingat ya tujuan doa itu apa ya. Nah, saya ulangi lagi sebagai penutup khotbah saya hari ini. Yang pertama, doa adalah tindakan penyerahan diri kepada Allah. Mengapa kita menyerahkan diri kepada Allah? Kita tahu bahwa Dialah pokok anggur dan kitalah rantingnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam Dia tidak akan berbuah, bahkan akan mati. Ya. Jadi doa adalah tanda kebergantungan. Di luar Dia, kamu tidak dapat melakukan apa-apa, bahkan kamu akan mati. Dia sumber hidup kita. Di luar Dia, kita pasti mati. Yang kedua, doa adalah tindakan komunikasi. Doa adalah ide dari Allah sendiri. Allah yang ide, bukan kita. Kita manusia nggak demen berdoa. Percaya nggak? Suruh berdoa susah. Doa itu adalah ide dari Allah. Allah ingin berkomunikasi dengan kita anak-anaknya. Dia mendengarkan doa-doa kita dan hanya lewat berkomunikasi dengan Allah kita dapat mengenalnya dan semakin dekat dengannya. Ya, tanpa komunikasi nggak bisa. Tadi saya kasih contoh Pak Paulus sama Pak Wijaya. Kalau nggak komunikasi nggak mungkin berteman baik, nggak mungkin punya hubungan yang baik. Di dalam relasi harus ada komunikasi. Dari komunikasi kita kenal. Oleh sebab itu untuk mengenal Allah dengan lebih baik, kita harus berkomunikasi dalam doa kepadanya. Yang ketiga, doa adalah tindakan permohonan.
Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Doa adalah sarana yang Allah sendiri sediakan bagi kita anak-anaknya agar kita dapat menaikkan permohonan kita. Luar biasa sekali. Allah tuh Allah yang kudus, yang besar, itu menyediakan diri ya untuk berkomunikasi dengan kita. Ya, orang-orang berdosa yang udah jatuh dalam dosa. Ya, yang membuka jalur itu ya. Makanya Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Ketika dia memilih kita, dia memberikan hak istimewa kepada kita untuk memohon apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Yang keempat, doa adalah tindakan kerjasama. Dalam kemurahannya Allah memberi kita hak istimewa. Ya, kita kan orang yang lemah, yang rentan, yang rapuh, tetapi dia memberikan kita hak istimewa untuk menjadi rekan kerjanya di segala bidang kehidupan. Kita lihat ya, dia pakai Musa, pakai Abraham, pakai para nabi untuk menjadi rekan kerjanya. Kita anak-anaknya diundang juga untuk menjadi rekan kerjanya. Dan tadi saya katakan, pekerjaan Allah dikerjakan oleh orang-orang yang berdoa. Perhatikan tuh dari Abraham sampai lurus, mereka semua orang-orang yang berdoa. Siapa orang-orang yang berdoa? Mereka yang melakukan pekerjaan Allah. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami 4 tujuan dari berdoa. Tuhan, ketika kami berelasi dengan Engkau semakin dekat, Tuhan akan bukakan akan tujuan-tujuan doa yang lebih mendalam dan pribadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu, ajarlah kami berdoa dengan segenap hati, dengan kerinduan yang dalam untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memberitahukan juga isi hati Tuhan dan menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kasih Tuhan lewat permohonan doa kami yang Tuhan kabulkan. Tuhan adalah Allah yang hadir, Allah yang benar, yang selalu hadir lewat pergumulan-pergumulan kami. Baik lewat panggilan kami untuk melakukan tugas sebagai pelayan Tuhan, Tuhan sendiri yang hadir di sana memimpin kami. Dalam pergumulan-pergumulan hidup kami menaikkan permohonan yang berhubungan dengan segala keresahan, kesusahan. Tuhan hadir di sana menyatakan diri. Sehingga sekalipun kami tidak melihat, tapi kami tahu Tuhan ada. Karena Tuhan selalu menjawab doa-doa kami. Terima kasih telah menjadikan kami orang-orang yang begitu khusus dalam hidup Tuhan. Ajar kami untuk menanggapinya Tuhan. Karena banyak orang yang sudah melihat pekerjaan Tuhan yang besar, pada akhirnya tidak percaya. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Kasihani jemaat kami. Kasihani semua ciptaan Tuhan. Mereka boleh berespon kepada panggilan Tuhan. Untuk percaya kepada Engkau ya Allah di dalam Kristus. Satu-satunya Allah yang sejati. Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, yang berdaulat. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang kepadanya seluruh ciptaan bergantung. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.